Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kita lihat di samping, huruf ya ini termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Nah, huruf-hurufnya tersebut silahkan saudara hafal pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian insya Allah langsung dapat mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian dengan kita mempelajari ilmu tajwid Al-Quran, maka bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 230. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 230 ini, supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama, maka kita bagi menjadi beberapa bagian. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, agar mudah untuk Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid yang kami sampaikan nantinya. Jadi kita belajarnya itu sedikit-sedikit saja. Yang terpenting bagi kami, Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid, kemudian juga langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Sekarang ini kita masuk ke bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 230 ini. Dan di bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini, nah, sini sampai sini. Nah. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini watilka hudu, du
dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini ya. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun nih, ini huruf mati nih gitu. Itu maksudnya sama saja. Nah, kalau ada huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Tadi kalau kami mengatakan huruf sebelumnya berarti huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Nah, ini huruf waw, mana huruf sebelumnya berarti yang di sebelah kanan. Mana sebelah kanannya huruf waw? Nah, berarti ini. Nah, ini huruf dal ini ya, yang ini ya. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Nih sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Ini namanya tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Makanya du dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah itu, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah. Nah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, maka berhati-hati dan lihat-lihatlah. Kalau ada huruf waw sukun ya, sebelumnya ada tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kira-kira temponya itu 2 ketukan. 1, 2, hudu. Nah, seperti itu. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung ritme atau tempo bacaan kita. Wa tilka hududullah. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca atau yang memiliki harokat. Ini adalah lafaz Allah. Mana huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca? Nah, berarti huruf dal ini. Nah, yang kita perhatikan itu adalah tanda bacanya atau harokatnya yang kita perhatikan untuk menentukan apakah lafaz Allah itu dibaca tipis atau dibaca tebal, dibaca tarkik atau dibaca tabkhim. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka lafaz Allah dibaca tebal, dibaca tabkhim. Ini lafaz Allah nih. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih. Makanya lafaz Allah ini kita baca tebal, kita baca tabkhim, sehingga dibaca hududullah. Jangan dibaca hududullah, dullah jangan, tapi ditebalkan dullah, seperti itu. Jadi yang dapat menebalkan lafaz Allah, yang dapat menjadikan lafaz Allah itu menjadi tebal atau menjadi tabkhim, ada 2 tanda baca, ada 2 bentuk harokat. Nah, yang pertama yakni harokat dhammah yang bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua yakni harokat fathah. Harokat fathah itu bentuknya tuh seperti ini. Nah, jadi kalau ada lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Kalau ada tanda baca dhammah atau tanda baca fathah, maka lafaz Allah kita baca tebal. Di sini kan yang kita temui lafaz Allah sebelumnya tanda baca dhammah, makanya lafaz Allah kita baca tebal sehingga dibaca hududullah, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam. Dia letaknya tuh jejer seperti ini. Ini alif, ini lam, jejer dia letaknya, maka dinamakan alif lam. Nah, kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan alif lam, kita perhatikan huruf setelahnya.
Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, setelah huruf lam ini kita perhatikan di sini setelah huruf lam ini masih huruf lam lagi ini. Nah, kita lihat di samping. Huruf lam itu masih termasuk kepada huruf syamsiah. Maka alif lam berjumpa nih dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini idgham syamsiah, ini alif lam syamsiah, itu sama saja maksudnya. Nah, kenapa dikatakan idgham syamsiah? Karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Huruf lamnya ini kan dia tidak dibaca nih, tidak ada tanda bacanya nih, langsung masuk ke huruf setelahnya. Nah, maka dinamakan idgham syamsiah. Nah, hududullah, seperti itu. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf lam nih. Ini di atasnya nih ada tanda baca fathah berdiri. Dia bentuknya berbentuk alif seperti ini, tapi dia berbentuk alif tapi dia kecil, nah begitu. Nah, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk rumus yang kami sampaikan tadi, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini, fathah berdiri seperti ini. Panjangnya 2 harokat. Wa tilka hududullahi yubayyinuha. Di sini ada huruf ya bertasydid. Ini huruf ya, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya bertasydid, kemudian sebelum huruf ya bertasydid itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasroh, atau dhammah, maka huruf ya bertasydidnya itu dinaber. Nah, naber itu apa? Naber itu adalah penekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi dibanding dengan huruf-huruf di sampingnya. Nah, jadi kita tekan, kita tinggikan, kita naikkan sedikit intonasinya. Yubayyinuha, ya, ditekan seperti itu. Yubayyinuha. Kemudian ha dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan alif, ini alif nih yang disambung dengan huruf H. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Baris 1 ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang. Nah, jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah atau harokat fathah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Di sini ada huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Setiap membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, ini huruf waw tanda sukun seperti ini, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Berarti huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, jadi cara mengucapkannya itu mudah, dilunakkan ya.
Kita baca liqaumi ya'lamun. Nah, kita lunakkan. Nah, jangan kita tekan-tekan, dilunakkan saja. Liqaumi, jangan dibaca liqaumi, jangan dilunakkan. Nah, dia tidak mudah, tidak memberatkan lisan. Liqaumi ya'lamun. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ya. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Nah, tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Baris 2 di atas, fathatain tuh yang nomor 1. Yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah, kasrotain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Pokoknya setiap membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya tuh kita perhatikan, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Ini ada tanda baca tanwin. Nah, jadi ini sesuai dengan tanda baca tanwin yang di kotak nomor 2. Nah, yakni kasrotain. Nah, kasrotain, tanda baca tanwin yang di nomor 2. Tanda baca tanwin yang di nomor 2 tadi kasrotain, ya. Kasrotain, nah, tanda baca tanwin ini berjumpa dengan huruf ya. Nah, kita lihat huruf ya ini huruf apa begitu untuk menentukan hukum tajwidnya. Nah, kita lihat di samping, huruf ya ini termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Nah, huruf-hurufnya tersebut silakan saudara hafal pelan-pelan. Jadi tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ya hukumnya adalah idgham bi gunnah. Cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah atau disertai dengan dengungan. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwinnya ini kita masukkan ke huruf ya, kita baca liqaumi ya'lamun. Jangan dibaca liqaumin ya'lamun, jangan, tapi dibaca liqaumi ya'lamun begitu. Kemudian kita dengungkan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Liqaumi ya'lamun begitu. Kita tahan, kita panjangkan sejenak liqaumi. Nah, kita panjangkan mi ya'lamun begitu. Kemudian mun dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf waw sukun sebelumnya, ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, makanya mu dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa dengan mad arid li sukun. Kalau pertama kali kita berjumpa mad arid li sukun kita baca 2 harokat, sampai ke bawah kita baca 2 harokat. Kalau misalkan di atas kita baca 4 sampai bawah kita baca 4, harus sama, tidak boleh selang-seling seperti itu. Kemudian mana huruf yang kita sukunkan, mana huruf nun. Ini kan kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf nun, kita baca ya'lamun. Jangan dibaca ya'lamuna, jangan. Huruf nunnya kita sukunkan. Kenapa begitu? Kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak kita baca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran berhenti atau berwakaf tepat di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang nih, makanya kita sukunkan atau kita matikan sehingga kita baca ya'lamun begitu. Oh ya, bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang masih kebingungan dalam membaca huruf yang sukun, kebingungan dalam membaca huruf yang bertasydid, silahkan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist. Di situ sudah kami buat bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid dan juga huruf yang sukun. Insya Allah setelah saudara menonton beberapa video kami, insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung bisa mahir dalam membaca huruf yang sukun maupun yang bertasydid. Insya Allah. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal.
Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasa menyempatkan waktu dalam sehari semalam itu harus ada waktu untuk kita membuka Al-Quran dan membacanya. Entah itu mungkin habis sholat maghrib atau sholat isya ya. Intinya harus ada waktu untuk kita membuka Al-Quran dan membacanya. Supaya tidak sia-sia, tidak buang-buang waktu, tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.